سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lillah wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala aidan la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi la syadid. Sama-sama bunda dan papa semua, inna azabi la syadid. Alhamdulillah, sama-sama kita muliakan dan banggakan. Yang pertama sekali adalah ibu kepala yang sudah memberikan sambutan kepada kita tadi, yaitu Ibu Ade sebagai pimpinan di sekolah SLB Pelita Nusa yang kita banggakan ini. Semoga beliau sehat selalu, diberkahi Allah sekeluarga, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya yang kita banggakan dan muliakan juga ialah ketua yayasan kita, yaitu suami beliau sendiri. Masya Allah ya, bersusah payah, berjuang, bertungkus lumus. Beliau adalah sosok laki-laki yang tegar sebagai seorang ayah, sebagai seorang kreator, Masya Allah, untuk berjuang memajukan di tengah-tengah masyarakat, baik secara khusus di lingkungan kita, apatah lagi nantinya insya Allah kita doakan melanglang buana terkenalnya SLB Pelita Nusa ini ke seluruh penjuru dunia, amin ya rabbal alamin. Bapak Hengki yang kita banggakan, semoga beliau juga tidak akan pernah mundur, sekali melangkah maju terus demi untuk memperjuangkan sekolah kita ini. Setuju Bapak Ibu semua? Bunda Mama semua, Papa setuju ya? Kita doakan semua. Nah, untuk itu selanjutnya juga Ustaz banggakan adalah bunda-bunda, mama-mama, papa dan ayah hebat, luar biasa. Kita diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala titipan anak kita yang seperti ini. Ini adalah anugerah Allah yang terindah buat kita mama dan papa semua. Jangan pernah kita bersuuzon kepada Allah, tetapi Allah mintakan kepada kita dengan amanah ini kita berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbir, Allahu Akbar. Lagi takbir, Allahu Akbar. Bilang sama Allah, terima kasih ya Allah atas nikmat yang Engkau berikan kepada kami ini. Engkau titipkan kami anak putra putri yang telah anugerahkan atas kudrat dan edarmu. Benar tak mama papa semua? Benar? Siapa yang kasih anak? Siapa yang kasih sehat? Siapa yang kasih istri?
Siapa yang kasih suami? Siapa yang kasih semua? Allah Subhanahu wa taala azza wa jalla yang maha kuasa. Maka oleh sebab itu tidak ada lain dan tidak bukan, kita perbanyak diri kita untuk mensyukuri nikmat Allah. Kenapa? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Allah berjanji di dalam Al-Qur'anul Karim, siapa yang bersyukur Allah tambah. Mungkin dalam bentuk lain kita tidak tahu. Yang buruk menurut kita bunda dan ayah semua, itu belum tentu buruk menurut Allah. Inilah yang terbaik dan terindah dari Allah buat kita semua, insya Allah. Kemudian guru-guru hebat kita yang Ustaz banggakan, semoga guru-guru sehat selalu, berjuang selalu, jangan pernah lelah. Inilah amal baktimu di akhirat kelak. Karena Ustaz juga seorang guru, belum tentu bisa mendidik anak-anak kita yang seperti ini. Bu, Ustaz ni guru juga bu, di Min 3 Kota Pekanbaru mengajarnya, Jalan Tengku Baik. Tetapi setelah melihat anak-anak kita tadi dan berbincang dengan Pak Jalal tadi, bangga bercampur haru Ustaz, apalagi dengan sambutan ibu kepala dan menengok rekaman video anak-anak kita. Mau menetes air mata, tapi malu tadi disoting sama juru kamera tadi. Malu Ustaz mau menangis, tapi air mata jatuh ke dalam. Subhanallah. Jadi tema kita hari ini adalah milad, ialah hari jadi SLB Pelita Nusa yang ke-11. Kemudian bersempena dengan itu adalah halal bihalal, menyambut bulan suci Ramadan 1447 Hijriah. Sama-sama kita bersalawat kepada junjungan kita baginda Rasul dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bunda, papa, ayah, mama semua yang berhadir dan ananda kita yang sangat kita cintai yang sudah bisa hadir, yang sakit, yang kurang sehat mungkin di rumah, yang belum sempat datang, kita berikan doa semoga segera dipulihkan kembali oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah hal yang perlu kita ambil di dalam pertemuan ini. Yang pertama adalah kita hadir di majelis kita ini, di sekolah kita yang kita cintai ini, tidak lain dan tidak bukan adalah dalam rangka untuk mencintai, memberi motivasi, memberi dorongan, mendidik dan membimbing anak-anak kita. Ini ada tujuannya. Yang kedua, bunda dan papa semua yang hadir adalah bersilaturahmi. Maka oleh sebab itu, yang dua perkara ini kita akan bahas menyambut bulan suci Ramadan, dan Ustaz pun juga akan menyampaikan pantun sebelum menyampaikan hal-hal penting bagi kita. Tapi ada satu pantun Pak Engki, ya, yang berhubungan dengan kita berdua nih. Boleh Pak Engki? Boleh ya? Ini tak nyangka-nyangka juga ya. Coba dengarkan ibu, ya, bapak semua dengarkan pantun Ustaz ini. Pertama, pantun ini untuk Pak Engki dengan Ustaz sendiri. Mohon maaf ya, yang lain tidak dapat. Pantunnya adalah buah semangka dan kuini juga pepaya, harumnya dirasa karena wangi. Tak disangka silaturahmi ini penuh berkah, kostumnya sama dengan Pak Hengki. Nah ini ya, sama kostum kami dengan Pak Hengki. Janji kita Pak Hengki, ada janji kita. Tidak ada, itulah hebatnya Allah Subhanahu wa taala. Inilah silaturahmi. Kalau tidak silaturahmi, tidak diundang Ustaz ke sini, tidak akan ada rasa cinta kasih sayang dan kebersamaan di antara kita. Terima kasih Pak Hengki ya. Kemudian yang kedua lagi, ini untuk sekolah kita, untuk ibu kepala nih dan wali murid kita semua. Apa pantunnya Ustaz? Ini dia. Ramadan tiba, kita tingkatkan takwa. Rame muslimat mau sholat isya. Dengan usaha dan doa kita semua, SLB Pelita Nusa selalu berkah dan berjaya. Amin ya rabbal alamin.
bunda, ayah, hadirin wa hadirat dan ananda yang istimewa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Boleh Ustaz turun? Terlalu tinggi Ustaz. Kadang-kadang Ustaz ke dalam, ke depan ini terjatuh pula nanti kan. Jadi kita ni satu keluarga, diikat oleh kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Salah satu daripada tujuan kita adalah menghadapi bulan Ramadan harus dengan persiapan. Bunda, ayah, semua kita harus ada persiapan. Ustaz aja ke sini tadi ada persiapan. Karena bab pepatah mengatakan kalau naik tanpa persiapan maka turun tanpa penghormatan. Kan begitu. Jadi setidaknya pantun sudah disiapkan tadi ya kan. Jadi kenang-kenangan nanti buat sekolah kita. Kemudian menghadapi bulan Ramadan, ya. Menghadapi bulan Ramadan kita hendak berhalal bihalal. Karena kata Allah di dalam Al-Quran, diliputi manusia itu dengan kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali mereka yang menghubungkan dirinya kepada Allah dan menghubungkan dirinya kepada sesama manusia. Ini salah satu persiapan kita menghadap bulan yang agung, menghadap bulan yang suci. Kenapa agung dan suci? Karena dimuliakan oleh Allah. Kenapa agung dan suci? Karena turunnya Al-Quran di bulan Ramadan. Kenapa mulia dan agung? Karena di situ ada malam yang sangat istimewa, yaitu malam Lailatul Qadar. Kalau dapat kita malam itu, mama, bunda, bapak, ayah semua, maka kita beruntung dan yes. Kenapa? Malam itu kalau kita beribadah, malam Lailatul Qadar yang dijadikan Nabi, kurang lebih malam-malam ganjil di malam 27 ke atas, maka kita seolah-olah beribadah selama 83 tahun lebih. Tadi kami bisik-bisik sama Pak Jalal. Berapa umur Pak Jalal? 61. Kira-kira sudah full nak dari balik berakal sampai detik ini beribadahnya? Belum kan? Kita ngaku aja, apalagi Ustaz, ya kan? Bapak Hengki bagaimana? Ada berapa umur sekarang? 43. Sudah ada full ibadahnya? Dari balik berakal sampai sekarang. Semua kita yang hadir tidak ada yang full. Pasti ada alfanya. Bahkan kadang-kala solat pun kadang-kadang terlalaikan. Sempat kita dapat malam Lailatul Qadar, bunda, ayah, papa dan ibu semua, maka kita beruntung karena mendapatkan malam kemuliaan itu sendiri. Maka kita berlomba-lomba bersiap menghadapi bulan suci Ramadan. Bu, kalau di kampung kita biasanya Bali Mokasai, betul? Ada tahu Bali Mokasai tradisinya? Pakai daun jeruk itu, dikasih harum-haruman, nanti mandi di sungai Teratak Bulu. Ya, itu persiapan secara zahiriah, persiapan secara nyata. Tetapi yang paling nyata lagi ada persiapan batinnya kita. Kenapa? Ini yang disampaikan Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Duribat alaihimuz zillatu aynama sukifu illa bihablim minallah wa hablim minan nas. Apa kata Allah? Diliputi manusia itu dengan kehinaan dimanapun mereka berada, kecuali mereka yang berpegang teguh terhadap tali agama Allah, yaitu Islam. Kemudian mereka yang menghubungkan tali silaturahmi. Nah, persiapan pertama, fa'fu anhu wasfahu, saling maafan, hablum minan nas. Persiapan kita, ibu, bapak, ayah dan mama semua, membersihkan hati kita, suami dan istri, istri atau suami. Kemudian siapa lagi, bunda? Anak dengan orang tua. Oh Ustaz, orang tua kami sudah meninggal Ustaz, bagaimana? Kampung jauh pula di Medan. Doakan, setidaknya sehari sebelum tarawih kita doakan. Kalau bisa dikunjungi makamnya, kunjungilah, berziarahlah. Kenapa? Doa anak yang soleh tidak ada hijabnya di sisi Allah, kecuali doa tersebut dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu yang masih ada orang tua, tunjuk tangan.
Sudah almarhum semua. Alhamdulillah, Bapak Ketua Yayasan kita, alhamdulillah ada. Bunda ada juga ya, Ibu Kepala, yang sudah meninggal. Banyak ya, termasuk Ustaz nunjuk juga. Tidak ada lagi mereka. Sudah mendahului kita. Tapi hakikatnya kita akan juga menyusul. Mari kita doakan. Kita hadiahkan Al-Fatihah. Kemudian apalagi? Kita senantiasa berziarah ke makamnya. Inilah persiapan menghadap bulan suci Ramadan. Fa'fu anhu wasfahu. Mendoakan, saling memaafkan. Apatah lagi guru-guru kita ini, bunda, mama, papa dan ayah sudah luar biasa. Coba mana guru-guru kita ini? Bisa tunjuk tangan. Guru-guru kita mana nih? Masya Allah, ibu hebat, bunda hebat, ya, luar biasa perjuangannya, ya Bu. Nah ini dia. Kemudian yang berikutnya yang kita petik daripada bulan Ramadan, persiapan kita tidak lain dan tidak bukan adalah mempersiapkan hati kita ini. Kenapa? Karena gara-gara hati kadang-kala kita tidak bertegur sapa. Gara-gara hati kita kadang-kadang bisa egois. Gara-gara hati kita juga kadang-kadang bisa menjalin silaturahmi yang begitu kuat. Begitu kuat, karena hati satu orang muslim dengan muslim yang lainnya itu ibaratnya satu magnet yang tidak bisa dipisahkan. Itulah ikatannya tadi. Kita sama-sama mempunyai payung dan bendera yang sama di dalam kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Ini yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bersempena dengan itu kita bersyukur kepada Allah. Persiapan yang tidak lain dan tidak bukan adalah mempersiapkan amal ibadah dari sekarang. Mempersiapkan tadarus dari sekarang, baca Al-Quran, mempersiapkan sholat-sholat sunat mulai dari sekarang. Kenapa? Besok di malam-malam Ramadan kita dianjurkan oleh Allah untuk mendirikan sholat tarawih. Tidak ada di malam lain. Hidupkanlah. Kenapa? Rasul berpesan, ikuti mama, papa, bunda, ayah semua. Man soma Ramadanan. Maaf, dia ada dua hadis ya. Yang pertama man soma, yang kedua man koma ya. Yang sekarang kita baca dulu man koma. Ikuti sama-sama. Man koma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Siapa yang dapat? Error Ustaz. Sekali lagi, man koma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Dah dapat? Masya Allah. Oke, artinya begini. Barang siapa yang mendirikan malam-malam Ramadan dengan amal ibadah termasuk tarawih dan tadarus Al-Quran, maka karena imannya dia berpuasa mengharap ridho Allah Subhanahu wa taala, Allah ampuni dosa-dosanya yang telah berlalu. Kenapa? Kita ini banyak dosa, Mama. Betul enggak, Pak Eki? Ya, Pak Jalil. Banyak dosa kita, mata, tangan, lidah kita, belum hari-hari kita megang apa namanya itu? Handphone. Lebih sedikit kita memegang Al-Quran daripada megang handphone itu sendiri. Masya Allah. Kita berniat, siapkan dari sekarang. Mulai dari alif lam mim, setidaknya qul a'udzu birabbin nas terakhirnya kita khatam tahun ini. Ya, kenapa umat Islam kaya dengan pahala dan amal? Sebuah nyanyi dalam syairnya mengatakan, di sini amal, di sana amal, di mana-mana kita beramal. Umat Islam suka beramal, insya Allah masuk surga. Sini ibadah, sana ibadah, di mana-mana ada ibadah. Orang beriman rajin ibadah, insya Allah masuk surga. Amin ya rabbal alamin. Kita berdoa kepada Allah. Ya, usaha sudah kita lakukan, doa lagi. Allahumma barik
lana fi Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban ini dengan rahmat-Mu, mudah ringan beribadah, kemudian sampaikan pula kami di bulan Ramadan. Dalam arti kata bunda dan ayah semua, kita fullkan beribadah. Kita tidak tahu Ramadan tahun depan pun kita hidup atau tidak. Kita tidak bisa memprediksi bahkan Ramadan tahun ini kita bisa hidup atau tidak. Kemudian yang terakhir, berhubungan dengan rasa syukur yang telah kita wujudkan bersama, milad yang ke-11, hari jadi SLB kita, Pelita Nusa yang kita banggakan, di bawah pimpinan dan bimbingan Ibu Kepala kita dan Bapak Ketua Yayasan kita. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga anak-anak kita ini semua adalah salah satu berkah dari Allah kepada kita, dan kita bimbing dia, kemudian kita menjadi hamba-hamba Allah yang betul-betul mukhlisin, ikhlas, terlepas dari apapun kekurangan dan kelebihan mereka. Kenapa? Inilah amal jariah kita. Di saat kita terbujur kaku, maka itulah pahala yang kita dapatkan nantinya, bunda dan ayah semua. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan tetap eksis guru-guru kita, ibu kepala, bapak ketua yayasan, semua bunda dan wali murid kita semua bersinergi, berusaha bagaimana sekolah kita ini tetap maju, kemudian berusaha sekeras mungkin sesuai dengan kemampuan kita, sehingga anak-anak kita nanti mempunyai talent dan kemampuan yang berbeda dari yang lainnya. Berhubungan pada hari ini adalah hari jadi yang ke-11 atau ulang tahun yang ke-11, kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai detik ini ibu kepala kita, guru-guru semua dan bapak ketua yayasan kita masih kuat memimpin kita, menerima, melayani, memberikan motivasi buat anak-anak kita yang mempunyai latar belakang yang berbeda. Insya Allah tidak gampang ini bapak ibu semua. Kalau SD ini gampang, mudah, tidak sulit, tetapi itulah tantangan bagi kita. Tentunya apa yang kita buat hanyalah berniat semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Barangkali persiapan yang terakhir adalah ibarat kita naik pesawat akan landing nanti di Aidil Fitri. Kita akan mencapai ketinggian setinggi 29 hari lamanya perjalanan kita, dengan ketinggian mencapai takwa, la'allakum tattaqun. Jadi itu tujuan kita berpuasa. Mari sekali lagi Ustaz mengajak diri sini dan kita semua berkokoh tali silaturahmi, kemudian berkokoh ibadah kita kepada Allah, siapkan segala sesuatu, kesehatan kita semuanya yang berhubungan dengan amal ibadah puasa kita. Insya Allah kita termasuk orang yang diampuni dan dibebaskan oleh Allah dari siksaan api neraka. Amin ya rabbal alamin. Sesuai dengan sebuah kitab yang disampaikan dalam Suratul Nasihin, apa kata ulama tersebut? Man paroha bidukuli Ramadana haramallah wa jasadahu alan niran. Barang siapa saja yang bergembira menghadapi bulan Ramadan, maka Allah bebaskan jasadnya dari api neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin ya rabbal alamin. Semoga kita semua tergolong hamba Allah yang beruntung dan kuat di dalam beribadah kepada Allah, tetap menjaga tali silaturahim dan banyak bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Demikian yang dapat Ustaz sampaikan. Kalau ada jarum yang patah, jangan disimpan ke dalam peti. Kalau ada kata-kata Ustaz yang salah, jangan dilaporkan ke kantor polisi. Kemudian mohon maaf juga atas kata-kata mungkin yang kasar kepada bapak ibu semua, ayah bunda dan mama, karena Ustaz ini adalah bukan makhluk halus tetapi juga makhluk kasar ya. Jadi kalau ada yang kasar ya mohon dimaafkan. Wa'fu anhu wasfahu minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Demikian yang benar dari Allah, yang salah kalimat Pak Ustaz. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.